Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah ya, menjadikan channel ini luar biasa banget, terus berkembang, terus bisa memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya yang saat ini terjebak di pinjaman online, baik itu yang legal maupun yang ilegal ya. Mudah-mudahan Solusi Hutang selalu hadir, memberikan semangat selalu buat teman-teman yang gagal bayar ya. Jadi hari ini judul video kita adalah mengatasi pinjaman online yang selalu kita dibebankan kepada orang sekitar ya, baik ini legal ataupun ilegal. Karena banyak dari teman-teman semua itu ketakutan ketika ada kunjungan ataupun telepon kepada orang sekitar yang mereka selalu melakukan penekanan dengan bahasa-bahasa yang cukup menyulitkan ya kalau kita mengartikannya. Dan saya gagal bayar pinjol, tetapi mereka sangat sulit untuk mengkondisikan orang sekitarnya. Bahkan rasa takut yang selalu menghantui ya, selalu kayak mana ya, menjadi beban yang sangat besar dalam diri dia, yaitu tentang kalau seandainya debt collector menghubungi orang sekitarnya gitu, apa yang harusnya dilakukan bang? Itu pertanyaan yang selalu muncul kepada saya, yang selalu lahir kepada saya tentang pernyataan hal seperti itu gitu loh. Saya bilangin, sebenarnya kalau Anda gagal bayar pinjol itu kan sudah hal lumrah kalau memang orang sekitar dihubungi. Lagian juga kita pas pengajuan kan sudah mengajukan 2 kontak darurat, dan 2 kontak darurat ini sangat menjadi sasaran bagi mereka ya. Tapi kalau untuk di luar itu, kita bisa menunggu dulu komplain-komplain dari orang sekitar kita. Siapa nih? Misalnya si A kita jadikan kontak darurat, si B juga. Tapi yang ditelepon malah teman kita yang si C dan si D misalnya gitu ya. Jadi kita bisa jelaskan satu persatu. Berarti mereka telah menghubungi di luar kontak darurat yang telah kita berikan. Berarti itu sesuai dengan aturan OJK bahwa kalau terjadinya di pinjol legal, berarti itu adalah ilegal karena menghubungi di luar dari kontak darurat yang diajukan. Teman-teman sebenarnya bisa menjelaskan kepada orang sekitar, kalau masih ada yang menghubungi dan menyatakan saya ada hutang, tolong dong suruh dia ke alamat saya sesuai dengan alamat KTP. Kan tinggal kita bilangin kayak gitu aja, daripada teman-teman semuanya harus mengelak dari situ, habis itu sibuk mencari kayak mana ini, jasa hapus data kita cari, jasa untuk menghilang, jasa untuk ini, sulit gitu. Jadi dari teman-teman semua itu, tolong rasa takutnya itu tolong. Kalau untuk sebatas gagal bayar, telat bayar, orang-orang saat ini sudah memaklumin di tengah saatnya pandemi yang saat ini udah hampir 2 tahun loh, Indonesia ini dilanda dengan satu musibah dengan virus COVID-19. Jadi kita sudah maklumin bahwa ekonomi masyarakat Indonesia berada di bawah rata-rata yang ada. Tapi kalau rasa ini terus ditakuti dan terus ditakuti, ini akan jadi malapetaka yang sangat berat. Apalagi Anda itu dihantui dengan satu hal lagi nih, yaitu tentang debt collector datang ke rumah. Kapan nih bang debt collector datang ke rumah? Sebenarnya kita nanyain debt collector datang ke rumah itu buat apa? Nggak ada gunanya juga ya. Mereka mau datang pun kalau duit kita juga tidak ada, palingan jawab kita juga sama, duit belum ada, kita usahakan dulu. Terus apa yang menjadi suatu ketakutan gitu loh? Coba teman-teman semuanya analisa kembali, tolong dikoreksi kembali lah. Apa sih sebenarnya yang saya takutin? Padahal memang fakta loh, duit saya memang sudah tidak ada. Terserah mereka mau datang ke rumah, mau mereka menghubungi orang sekitar, mau hubungi saya via WA, via SMS, sama aja duit saya juga belum ada gitu loh. Ya, jadi meskipun mereka melontarkan nih beberapa ancaman, baik itu pidana, perdata, secara hukum atau apa, itu nggak usah masuk dalam pemikiran kita. Jadi itulah yang menjadi suatu kementokan bagi Anda, sehingga apa yang terjadi seperti berita-berita yang telah ada ini seorang ibu-ibu bunuh diri lompat dari gedung, seorang bapak-bapak ingin lompat dari gedung lantai 4 misalnya. Itu akibat apa? Akibat sebuah kementokan yang sebenarnya persoalan itu tidak pantas untuk dia pikirkan. Jadi teman-teman semuanya, tolong sayangi orang sekitar Anda. Jangan memupuk terlalu lebih rasa takut yang ada dalam
diri Anda gitu loh. Salah satu yang paling sering ini ditakuti, Bang, kapan DC datang ke rumah? Apakah DC pinjol A, pinjol B datang ke rumah nggak, Bang? Kalau datang ke rumah telat berapa hari? Itu orang akan bingung ya. Banyak YouTuber yang menyarankan mereka akan datang setelah sini. Nggak bisa. Saya bilangin nggak bisa dipukul rata ya. Di daerah sini didatangi, belum tentu daerah yang sama dengan orang yang berbeda juga akan didatangi. Nggak seperti itu gitu loh. Makanya saya bilangin PR kita saat ini tuh bukan soal debt collector datang ke rumah atau tidak, tapi yaitu mampu atau tidaknya Anda membayar. Kalau Anda mampu silahkan. Kan saya bilangin nggak ada orang yang bisa melarang untuk Anda membayar kalau duit Anda masih ada. Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada orang yang bisa memaksa Anda untuk membayar kalau uang Anda tidak. Jadi ini dari teman-teman semuanya, ini tolong diingatin, tolong dipahami ini benar-benar. Karena ini sudah, kayak mana ya, kalau saya bilangin ini sudah lari lah dari masalah Anda yang sebenarnya. Karena permasalahan Anda saat ini bukan tentang debt collector datang ke rumah atau tidak, yaitu cuman permasalahan Anda saat ini adalah mampu atau tidak Anda untuk membayarnya. Cuman itu permasalahan Anda saat ini, jangan ditambah-tambah karena itu akan menjadi bumerang yang sangat besar, akan menjadi suatu bom waktu yang Anda sengaja pasang di dalam diri Anda sendiri. Ya. Karena Anda selalu bertanya dan Anda menakuti hal itu. DC datang ke rumah yang Anda bayangkan posisi orang yang sangat besar, sangar seperti foto-foto yang ada di WA itu. Padahal fakta tidak seperti itu. Anda kan sudah melihat itu, berapa banyak yang digrebek. Dan seperti apa debt collector yang sudah ditangkap? Ada nggak yang Anda lihat kayak wajah-wajah yang dipoto profil yang ada di WA itu? Kan nggak ada. Jadi kalau kita terus-terusan memikirkan hal seperti itu, masalah ini tidak akan bisa selesai. Jadi teman-teman semuanya, tolong ini dikondisikan kembali. Jangan sampai hal seperti ini itu mengganggu dari diri Anda gitu. Jadi kalau ini terus-terusan Anda pupuk seperti ini tidak akan berakhir masalahnya. Ya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan Anda semuanya semangat dan hutang-hutang Anda cepat diselesaikan dan Anda mendapatkan rezeki yang bisa untuk mengatasi masalah Anda ini. Yang penting rasa takut jangan terlalu berlebihan, dan saya berharap teman-teman semuanya bisa keluar dari masalah ini dan kita harus bertobat kembali dan jauhi hutang riba ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Rasuko katumbuh dek kita acok basuh bamulo cinta kota jalin dek ado balasannya. Tapi kini apa nang tak jadi, cinta hanya tinggal carito di simpang jalan ganggam balapekan adik pai jangan lain mengadulu cinta dan adik katakan kalau di hati hanyalah permainan dan nilai tahu kita ndak sepadan biar turikan langkah